Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 21 meminta tips untuk melakukan malam pertamanya. Hari itu, hari pernikahan Monica dan Kevin yang digelar secara mewah di sebuah hotel bintang 5. Monica dan Kevin tampak bergandengan tangan dan saling berjalan beriringan, di mana taburan bunga mengiringi langkah mereka. Kevin, 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 teriakan dari perkumpulan klub motor Kevin. Bangsat, akhirnya nikah juga lu anjing. Raven juga tak mau kalah meneriaki sahabatnya itu. Semoga bos Kevin berhenti menonton kartun setelah ini, batin Jimin yang selalu menemani bosnya itu. Baby Bumi tak kalah antusias. Bayi berumur setahun itu tampak bermain bibirnya seperti ingin memberi selamat pada pamannya. Abueh, ucapnya. Aduh makin pintar anak Dedi, ucap Albert yang saat ini menggendong Baby Bumi. Nana yang mendengar itu langsung terkekeh. Bumi harus pintar karena mau jadi kakak. Apa maksudku, Deh? Tanya Albert yang tidak mengerti. Aku hamil lagi, Bang, jawab Nana yang baru saja mengecek kondisinya. Karena telat datang bulan bersama Momi mertuanya. Astaga, kondisioner pedang panjangku memang topiker abis. Dan malam itu saat acara resepsi selesai, Albert menitipkan Bumi pada mominya karena dia ingin menghabiskan waktu berdua dengan Nana. Abang, menyiapkan semua ini, sebenarnya yang pengantin baru siapa? Tanya Nana terkekeh geli. Karena aku belum sempat memberikanmu malam pertama yang romantis, Deh, jawab Albert. Bagiku apapun yang kita lakukan adalah hal romantis, sahut Nana. Dan Albert mulai membimbing istrinya itu naik ke atas ranjang yang bertaburan bunga. Aku akan memberi kondisioner pada anak kedua kita, Deh, bisik Albert. Bibir Albert sudah mengabsen setiap jengkal tubuh istrinya. Tapi saat panasnya pintu kamar mereka diketuk bahkan digedor dengan keras. Albert mendengus kesal dengan hanya memakai boxer dia membuka pintu kamarnya. Ternyata Kevin pelakunya. Kevin yang masih perjakating, Ting meminta tips untuk melakukan malam pertamanya. Aku sangat gugup, ucap Kevin. Ceka, aku saja dulu langsung tahu caranya, decak Albert di sana. Makanya beritahu tipsnya, pinta Kevin. Gampang, tinggal dibuka dijilat dicelupin. Dibuka dijilat dicelupin. Kevin terus membatin dan mengingat perkataan Albert sebelumnya sambil berjalan menuju ke kamarnya. Di mana Monica yang sudah sah menjadi istrinya menunggunya. Sebelum membuka pintu kamar hotel itu, Kevin menghela nafasnya panjang. Kau harus lepas perjaka malam ini, Kevin, gumamnya. Sementara Monica masih ada di dalam kamar mandi dengan terus termenung. Dia bingung harus bicara apa pada Kevin, seharusnya dia jujur dari awal. Tapi dia tidak ingin Kevin meninggalkannya. Dia sangat ingin merasakan bagaimana rasanya menikah dengan orang yang benar dia cintai.
Tapi sekarang dia tidak mungkin menyembunyikan rahasianya lagi. Kalau dia sudah tidak perawan dengan pacar berondongnya terdahulu. Monica sungguh menjadi wanita yang buruk selama ini. Dia pun meneteskan air matanya. Paket lengkap, mantan napi plus tidak perawan lagi. Maafkan aku Kevin, gumamnya. Sampai akhirnya kamar mandi itu diketuk oleh Kevin. Sayang, apa masih lama? Iya sebentar, jawab Monica. Saat Monica membuka pintu, dia berjalan dengan pelan dan melihat suaminya sudah menunggunya di sisi ranjang. Kevin yang melihat Monica sudah keluar langsung mengulurkan satu tangannya. Tapi dia dibuat heran karena istrinya tidak menerima uluran tangannya. Kenapa sayang? Tanya Kevin kemudian. Tiba saja Monica bersimpuh di depan Kevin dengan tertunduk. Maafkan aku, Kevin. Maafkan aku yang tidak jujur padamu dari awal. Sebenarnya aku... Ucap Monica dengan menghela nafasnya dalam. Tidak perawan lagi. Monica mulai menangis setelah mengatakan itu. Dia sudah pasrah jika Kevin akan marah padanya. Tapi di luar dugaan Kevin justru tertawa mendengar pernyataan dari istrinya. Jadi itu yang membuatmu lama di kamar mandi? Tanya Kevin dengan menarik tangan Monica supaya berdiri lalu dia menuntunnya duduk di sisi ranjang. Dengarkan aku, kalau aku sudah menerimamu jadi istriku, berarti aku menerima semua yang ada pada dirimu yang sekarang. Aku tidak akan mempermasalahkan masa lalumu, karena yang aku nikahi adalah Monica bukan Ijah, ucap Kevin dengan menghapus air mata istrinya. Kevin, perkataan Monica terjeda karena Kevin menaruh jari telunjuknya pada bibirnya. Kalau kau akan bicara maaf, terima kasih. Lebih baik jangan katakan lagi, karena aku tidak mau membahas yang tidak penting. Ucap Kevin dengan membuka tali batrobe yang dikenakan istrinya. Lalu dia berbisik. I love you, Monica. Kau punyaku sekarang. Mendengar itu, Monica langsung mencium bibir suaminya dan dibalas oleh Kevin. Lidah mereka saling bertautan mengeksplor setiap rongga mulut pasangannya. Setelah batrobe Monica terbuka sepenuhnya, sekarang adalah step kedua yaitu dijilat. Dan Kevin mulai menjilati setiap jengkal tubuh istrinya. Membuat Monica mengerang setiap bibir Kevin memberi tanda cinta pada tubuhnya. I love you, Kevin, lirih Monica. Dan step ketiga dimulai yaitu dicelup. Kevin yang sebelumnya hanya memakai celana boxer langsung menanggalkan celana boxernya. Membuat senjata perangnya terpampang nyata. Monica terkesiap melihat senjata itu. Dan sedetik kemudian Kevin mulai mendorongnya masuk ke dalam. Karena dia masih amatir dan ini pertama kali untuknya Kevin bertanya pada istrinya. Dibuka, dijilat, dicelupin. Setelah itu apa sayang? Monica menjadi gemas sendiri melihat suaminya yang masih polos. Untuk itu, dia membimbing suaminya supaya bergerak perlahan. Kev, jangan keluarkan di dalam, pinta Monica. Loh kenapa sayang? Tanya Kevin dengan terus menghujam istrinya. Aku belum siap punya anak.
Aku harus mengurus perusahaan, jelas Monica. Jadi kau tidak ingin punya bayi seperti Bumi? Tanya Kevin kemudian. Tentu saja aku ingin, tapi untuk sekarang aku belum siap. Aku harus mengurus perusahaan dan aku harus membuktikan pada para pemegang saham. Jika aku mampu menggantikan posisi Albert, jelas Monica lagi. Yang mana membuat Kevin mengeratkan pelukannya. Aku juga sedang ada di titik itu, tapi aku juga tidak ingin menunda memiliki bayi jadi. Kevin mulai mengubah posisinya di atas Monica lagi. Kita main sampai pagi, ternyata rasanya Mamma Mia lezatos. Nagih. Di kamar lain, Albert juga baru saja menuntaskan hasratnya dengan menciumi wajah istrinya. Karena Nana yang akan memberinya bayi lagi. Masih trimester pertama, jangan banyak memberinya kondisioner, Bang. Ucap Nana yang takut Albert akan meminta jatah lagi. Albert terkekeh mendengarnya, dia segera memakai celananya lagi. Bersamaan dengan itu, kamarnya diketuk oleh Maura yang kewalahan dengan Bumi yang terus menangis. Bumi terus menangis, mungkin dia haus mencari Nana, ucap Maura saat Albert membuka pintu. Abueh, baby Bumi terus saja menangis sambil memainkan bibirnya. Anak Dedi cari Mommy ya, ucap Albert menenangkan bayinya. Istirahatlah, Mom, Bumi biar bersamaku, ini peralatan Bumi, ucap Maura dengan memberi tas kecil baby Bumi pada Albert. Thanks, Mom. Albert membawa baby Bumi masuk ke dalam. Di sana Nana baru keluar dari kamar mandi dan hanya memakai bathrobe. Bumi, haus ya? Tanya Nana mengambil alih gendongan baby Bumi dari suaminya. Lalu Nana menyusui Bumi dengan menciumi tangan bayi 1 tahun itu dengan gemas. Sepertinya popoknya penuh, Bang. Ganti dulu, biar tidurnya Bumi lelap, ucap Nana kemudian. Albert dengan sigap mencari popok Bumi, sementara Nana sudah membaringkan bayi itu di atas ranjang. Saat Albert membuka popok Bumi, bayi itu tertawa. Dan sedetik kemudian dia pipis dengan seenaknya. Membuat pipisnya yang panjang menjulang mengenai wajah Albert. Astaga Bumi, apa wajah Dedi seperti pispot? Setelah pernikahan, Kevin dan Monica menunda bulan madu mereka. Karena mereka sibuk dengan urusan kantor masing-masing. Kevin tinggal di mansion keluarga Anderson karena mereka menemani Maura yang tinggal sendirian. Pagi itu, Monica tampak sibuk mempersiapkan keperluan suaminya ke kantor. Karena dia ada rapat penting dengan Departemen Keuangan. Walaupun Monica sibuk, dia tidak lupa selalu melakukan tugasnya sebagai istri. Setelah mengambil alih posisi Albert di perusahaan, Monica terpaksa menutup butiknya. Karena semenjak dirinya di penjara, butik itu memang tidak beroperasi lagi. Sekarang Monica berusaha mati-matian untuk unjuk gigi. Dia ingin membersihkan namanya yang menjadi mantan napi agar dirinya tidak dipandang rendah. Aku berangkat dulu, Kev, ucap Monica dengan mencium suaminya yang baru saja bangun.
Hari ini Kevin kerja lapangan karena akan meninjau proyek di luar, oleh karena itu dia bangun agak siang. Kevin tersenyum melihat Monica yang keluar kamar. Dia segera menghubungi Jimin supaya menjemputnya ke mansion. Karena hari ini dia malas berkendara sendiri, Kevin kurang bertenaga karena tenaganya terkuras habis. Semalam dia menggempur istrinya habis-habisan. Setelah tahu rasanya bercinta, Kevin merasa ketagihan, dia menginginkan lagi dan lagi. Malam ini pakai gaya apa ya, gumamnya. Bersambung.